Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Satu warga tewas tertimbun longsor di Kabupaten Maros berhasil ditemukan. 5 korban lainnya masih dicari. Tahun Vespa sering menyerang warga. Sarang tahun Vespa di atas pohon tepi Jalan Poros, Kota Parepare dimusnahkan. Memasuki tahun 2023, masyarakat harus lebih waspada. Simak peristiwa kriminal sepanjang 2022 di Sulawesi Selatan yang menyita perhatian publik. Memasuki tahun 2023, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan mengingat masih banyak tindak kejahatan sepanjang tahun 2022. Dari pelaku yang belum dikenal hingga orang terdekat. Bahkan pelaku bisa melukai ataupun menghabisi nyawa korban. Berikut rangkuman aksi kriminal di Sulawesi Selatan yang menyita perhatian publik sepanjang 2022. Pada awal Juni 2022, masyarakat Makassar digegerkan penemuan mayat 7 janin yang dikemas kotak makan plastik di rumah indekos Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Salah satu kamar telah terpasang garis polisi. 7 janin yang dikemas kotak makan plastik ditemukan dalam kamar kos pada Minggu 5 Juni 2022. Penghuni terakhir kamar tersebut adalah seorang wanita berusia 26 tahun. Penemuan 7 janin terungkap saat pemilik kos sedang membersihkan kamar yang memunculkan bau menyengat usai ditinggal penghuninya selama 6 bulan. Pemilik kos berniat menyewakan kamar tersebut karena masa sewa penghuni sebelumnya telah habis. Begitu diperiksa, pemilik kos menemukan bau menyengat berasal dari sebuah kardus dipenuhi lakban berisi kotak makan plastik yang tersimpan 7 janin. Saya buka dulu plastik itu, terus Pak Yusuf yang bongkar rantang makanan itu. Ya. Memang rantang makanannya itu di lakban habis, terus di pinggiran rantangnya bukan lem biasa, kayaknya lem fox supaya rapat itu, kalau tidak keluar baunya. Usai pemeriksaan serta pengambilan sampel DNA oleh tim forensik Polda Sulawesi Selatan, 7 janin yang sempat dikemas kotak makan plastik dalam kamar indekos telah dimakamkan di pemakaman umum Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Jasad 7 janin dibawa dengan 1 peti kayu. Selain jenazah, petugas juga mengemas barang bukti kotak makan plastik dan kain untuk ikut ditanam. Berdasarkan hasil pemeriksaan, usia janin diperkirakan 3 bulan hingga 7 bulan sebelum digugurkan. Polisi menyimpulkan ketujuh janin korban praktik aborsi ilegal oleh sepasang kekasih. Seorang tersangka wanita yang bekerja sebagai tenaga medis di rumah sakit berhasil ditangkap di Konawe, Sulawesi Tenggara. Sedangkan satu tersangka lain dalam perjalanan ke kota Makassar setelah dibekuk di Kalimantan Selatan. Kuat dugaan ketujuh janin hasil praktik aborsi ilegal ini akan dijual keluar Sulawesi Selatan. Sejak tiba di Polrestabes Makassar, sepasang kekasih yang menjadi tersangka aborsi ilegal di kota Makassar terus menjalani pemeriksaan intensif. Kedua tersangka yang diperiksa memberikan keterangan berbeda. Pelaku wanita mengklaim ada 7 janin yang menjadi korban aborsi ilegal, sedangkan pelaku pria mengklaim hanya 4 janin. Perbedaan kesaksian ini mengakibatkan penyidikan terhambat, sehingga polisi perlu pencocokan DNA janin. Hasil pemeriksaan kedua tersangka, aborsi dilakukan sendiri oleh si pelaku dengan kekasihnya. Tersangka perempuan mengaku sengaja menggugurkan kandungan sejak tahun 2012 karena termakan rayuan sang kekasih setiap berhubungan badan hingga hamil. Janin akan dikubur bila jadi dinikahi kekasihnya. Hamil, karena hamil di luar nikah karena malu terhadap keluarga, akhirnya sepakat untuk digugurkan kan dengan perjanjian bahwa nanti akan dinikahi. Ternyata di tahun berikutnya hamil lagi, digugurkan, ya kan? Tetap janji akan dinikahi sampai dengan 2017. Itulah sebabnya kenapa janinnya itu selalu dimasukkan dalam box plastik dan dibungkus dalam kardus, kemudian dilakban. 2 bulan penyidikan, polisi merampungkan berkas kasus aborsi ilegal 7 janin di Makassar. Hasil tes DNA 7 janin yang terima penyidik dari Mabes Polri identik dengan DNA pasangan kekasih yang telah ditetapkan tersangka. Pemeriksaan DNA ini mematahkan keterangan ayah ketujuh janin yang mengklaim hanya 4 janin bayi yang digugurkan kekasihnya sebagai ibu janin.
Berdasarkan hasil tes kejiwaan juga terungkap keduanya dalam keadaan normal dan sadar melakukan tindakan bejat tersebut dan terbukti sebagai orang tua janin. Banyak orang menanti kehadiran buah hati, tapi pasangan ini justru sengaja menggugurkan kandungan berulang kali. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka terancam penjara seumur hidup. Seorang bocah berumur 12 tahun tewas dengan tubuh dipenuhi luka lebam dalam kapal motor Dharma Kencana 7 yang berlayar dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur menuju Manado, Sulawesi Utara pada 24 Juni 2022. Saat itu korban bersama 3 adik diajak kedua orang tuanya yang berencana membuka bisnis rumah makan. Dalam perjalanan, korban sempat ditahan petugas otoritas kapal karena dituding mencuri ponsel penumpang. Mengetahui anaknya tewas dianiaya, orang tua korban melapor ke polisi saat kapal bersandar di dermaga Pelabuhan Makassar. Anak saya meninggal, itu terakhirnya itu kan dibawa ke kamarnya petugas, dipisahkan dari kita. Jadi kita kan udah nggak tahu lagi keadaannya di bagaimana, soalnya kita juga nggak boleh keluar dari ruangan interogasi. Anak saya itu dibawa ke belakang. Tuduhannya kenapa? Apa tuduhannya? Tuduhannya anak saya ngambil HP. Selain orang tua korban, 6 saksi turut diperiksa polisi, meliputi 3 penjaga keamanan kapal, 2 anak buah kapal, dan 1 penumpang. Selang untuk menganiaya korban hingga tewas juga disita. Setelah pemeriksaan intensif 4 hari, polisi akhirnya menetapkan 6 tersangka kasus kematian bocah 12 tahun dalam kapal motor Dharma Kencana 7. Penetapan ke-6 tersangka melalui gelar perkara serta pemeriksaan saksi, termasuk hasil keterangan kedua orang tua korban. Ke-6 tersangka meliputi 3 petugas keamanan kapal, 2 anak buah kapal, serta 1 penumpang. Penyidik Polres Pelabuhan Makassar memastikan korban tewas dianiaya. Dari penyelidikan, tuduhan korban mencuri ponsel penumpang seorang pejabat Lembaga Pemasyarakatan Kendal belum terbukti. Guna mengusut tuntas kematian korban, penyidik berkoordinasi dengan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar sekaligus pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Sudah kita tingkatkan statusnya menjadi tersangka berdasarkan dari gelar perkara dan juga semua kesusipan saksi dan juga alat bukti. 6 orang ini perannya masing-masing seperti apa dan bisa dijelaskan? Semua punya peran masing-masing. Korban ini diduga awalnya mencuri handphone dari salah seorang penumpang kapal. Jadi petugas keamanan kapal melakukan pengamanan dan juga menginterogasi korban, namun dengan cara kekerasan hingga berujung pada korban meninggal dunia. Kalau untuk motif pencurian sendiri Bang, bagaimana? Apa sudah terbukti atau bagaimana Bang? Sampai sekarang untuk barang bukti handphone itu belum ditemukan. Jadi memang belum bisa kita pastikan bahwa korban ini memang mencuri. Nama memang Bang yang punya handphone siapa Bang sebenarnya Bang? Kalau yang punya handphone itu salah seorang penumpang kapal. Beberapa hari usai penetapan tersangka, Polisi Militer Angkatan Laut menggelar rekonstruksi bocah berumur 12 tahun yang tewas dianiaya dalam kapal Dharma Kencana 7 di Pelabuhan Makassar. Dari 23 adegan yang diperagakan selama 2 jam, muncul fakta baru. Selain melibatkan pejabat lembaga pemasyarakatan yang diduga menjadi dalang penganiayaan, kematian korban turut menyeret 2 anggota TNI Angkatan Laut sebagai pelaku. Keduanya berpangkat Koptu, bertugas di Lantamal, Surabaya, Jawa Timur dari Yon 5 Infanteri Marinir. Mereka telah ditahan di Polisi Militer Angkatan Laut. Terseretnya 2 tentara ini juga melalui pemeriksaan Ratnasari ibu korban oleh Polisi Militer Lantamal 6 Makassar. Untuk rekonstruksi dari Pomal, apa kebenar ada ini dari anggota TNI juga? Ya betul, ada 2 orang oknum TNI AL yang terlibat. Dari rekonstruksi ini apa perannya mereka ini? Dia memang terlibat langsung dalam penganiayaan itu. Rekaman video penemuan mayat perempuan hasil mutilasi menghebohkan warga pinggir sungai Biangloe dekat pemandian Eremerasa, Kabupaten Bantaeng. Potongan kaki korban ditemukan tidak jauh dari badan korban yang mengeluarkan bau tidak sedap. Usai menerima laporan, tim Inafis bersama tim forensik Polda Sulawesi Selatan segera tiba di lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Guna keperluan autopsi, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar. Penemuan jasad mutilasi ini bermula saat seorang warga yang melintasi sungai mencium aroma busuk. Setelah ditelusuri, ternyata potongan kaki serta badan berseragam SMA. Tidak lama berselang, identitas korban segera diketahui polisi dan pelaku mutilasi berhasil ditangkap. Korban berumur 16 tahun dan pelaku adalah kekasihnya berusia 17 tahun.
Keduanya warga kecamatan Eremerasa. Pembunuhan dipicu sakit hati. Korban dituding berselingkuh usai pelaku melihat foto pria lain di akun media sosial korban. Pelaku mengajak korban ke Sungai Biangloe pada 1 September 2022. Sejak saat itu, korban dinyatakan hilang. Pelaku semakin marah saat ajakan bersetubuh ditolak korban. Pelaku mencekik korban hingga tewas kemudian melakukan mutilasi. Usai 10 hari pencarian, mayat korban ditemukan. Sehari berselang, polisi menangkap pelaku mutilasi. Berdasarkan perkembangan penyidikan, polisi menemukan fakta baru. Pelaku tidak memotong tubuh korban dengan batu, melainkan menggunakan badik. Sang pacar kini dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Itu rencana digunakan untuk melakukan eksekusi terhadap yang bersangkutan. Aksi kriminal lain yang perlu diwaspadai dan sering menghantui warga sepanjang 2022 adalah serangan geng motor. Komplotan geng motor menyerang perumahan pejabat pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di Jalan Herstasning, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Kawanan ini melakukan provokasi terhadap satpam perumahan dengan batu dan anak panah atau busur. Para pelaku nekat menerobos portal perumahan. Petugas keamanan segera meminta bantuan polisi. Dari penyisiran, polisi menangkap 5 remaja yang diduga pelaku penyerangan. Sejumlah anak panah serta parang turut disita. Motif penyerangan diduga dipicu kekecewaan kawanan geng motor yang tidak terima judi balap liar dibubarkan polisi. Lokasi judi balap liar mereka hanya berjarak 700 meter dari lokasi penyerangan. Namun kelima remaja yang diduga pelaku penyerangan akhirnya dibebaskan usai para orang tua dipanggil ke Polsek Rapocini. Datang melempar batu Ke dalam kompleks ini. Selain batu apa Pak? busur, Pak. Terus kita diapakan Pak? Di poski? Iya, disuruh kasih naik portal tapi saya tidak kasih naik. Iya. Langsung diancam saya punya badik. Ini jangan pulang. Oh, nancam kibadi Pak? Iya. Tidak data? Iya. Berapa orang masuk ke dalam apa tadi? Ada sekitar 7, Pak. 7 orang menyerang. Tapi banyak di luar sini. Oh, banyak di luar situ sih. Lebih berapa orang? Ratusan? Ratusan. Guna mencegah tawuran dan teror oleh geng motor yang menggunakan senjata tajam, polisi semakin gencar patroli di Kota Makassar awal Desember 2022. Saat melintasi Jalan Batuaraya, Kecamatan Manggala, petugas menggerebek belasan pemuda asik pesta minuman keras atau miras tradisional Balo. Petugas juga menyita ganja yang dibuang salah satu pemuda saat pemeriksaan. Satu persatu pemuda diinterogasi. Hasilnya, 9 orang mengakui menggunakan ganja diserahkan ke Satuan Narkoba Polrestabes Makassar untuk proses hukum lebih intensif. Sementara beberapa pemuda lainnya dipulangkan ke orang tua usai pembinaan serta menandatangani surat keterangan tidak mengulangi perbuatan. Kegiatan rutin ditingkatkan, menciptakan situasi yang aman tersebut dengan senantiasa melaksanakan patroli di tempat-tempat yang dinilai rawan dan sesuai dengan jam-jam rawan. Apalagi ini akhir tahun, kita sebagai mana kita ketahui biasanya di akhir tahun itu peningkatan situasi atau volume kegiatan masyarakat semakin meningkat. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.